Ingat kembali apa yang kita buat tadi secara simbolis. Ketika kita mendapatkan api dari Sang Kristus, dari lilin Paskah, kemudian kita bagikan. Saya mendapatkan pertama dari lilin Paskah, cahaya. Saya bagikan kepada para misdinar, para romo, dan kemudian misdinar membagikan pada Anda semua. Dan Anda semua satu sama lain saling membagikan. Menarik sekali. Inilah gambaran yang sangat konkret bagaimana kita berbagi kasih. Andum katresnan lan andum kawelasan kepada orang-orang yang ada sekitar kita. Mulai dari yang terdekat sampai yang terjauh. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua bisa menjadi pancaran cahaya Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akhirnya kita bisa menikmati karya penebusan Kristus bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita. Selamat Paskah, haleluya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat petang dan selamat datang di Gereja Santa Perawan Maria, Ratu Rosario Suci, Randusari Katedral. Berkah dalam perayaan Ekaristi pada petang ini akan dipimpin oleh Monsinyur Robertus Rubiat Moko dan didampingi oleh Romo Fransiskus Sugiono PR dan Romo Albertus Nugroho Widiono SJ. Hari ini merupakan hari Vigili Paskah Tirakatan Kebangkitan Tuhan, tahun liturgi B dengan tema Cahaya Sejati Kristus, sumber semangat berbagi dan berubah berkat. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita agar layak dan pantas untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini. Kini kita arahkan pandangan kita kepada pintu utama gereja untuk mengikuti upacara cahaya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ikut serta di dalam gereja katedral ini maupun mengikutinya dari rumah masing-masing. Pada malam hari ini kita semua ingin merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam yang suci ini Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian memasuki kehidupan yang baru. Gereja mengundang putra dan putrinya untuk berkumpul dan berjaga menantikan kebangkitan Kristus dan merayakannya dalam Ekaristi suci ini. Kita ikuti malam tirakatan ini sebagai ungkapan iman kita akan Kristus yang bangkit dengan mulia. Dialah cahaya yang menghidupkan kembali iman, harapan, dan kasih karena telah jaya atas maut. Malam ini melalui upacara cahaya, liturgi sabda, liturgi baptis, dan liturgi Ekaristi, kita akan kembali membaharui iman akan Allah Tritunggal. Allah telah membuka harapan dan kegembiraan dengan hidup bersatu bersama dengan umat-Nya, dengan kita semua. Maka marilah kita rayakan perjamuan Tuhan ini sebagai perjamuan sukacita, karena Dia telah bangkit dan membawa hidup baru bagi kita sebagai anak-anak Allah. Semoga kita pun bangkit mewujudkan kerahiman Allah dengan berbagi berkat bagi sesama. Para romo, bruder, suster, Bapak Ibu, orang-orang muda dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, selamat Paskah. Berkah dalem. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada sukacita dalam diri Anda semua? Sukacita ya, syukur pada Tuhan. Pada malam hari ini kita semua bersukacita, bergembira karena kita bisa merayakan perayaan Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus secara bersama-sama. Entah dengan hadir di gereja katedral ini maupun mengikuti perayaan ini dari rumah kita masing-masing. Kita berkumpul bersama dalam satu iman untuk merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan. Peristiwa Paskah atau kebangkitan Tuhan
senantiasa kita rindukan dan kita rayakan secara istimewa, kita rayakan secara khusus. Mengapa demikian? Karena dalam kebangkitan kita semua semakin diyakinkan bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit dari alam kematian, dan sekaligus ini menjadi tanda bahwa Yesus telah menyelesaikan karya penebusannya bagi kita umat manusia, kita semua yang ada di dalam dosa. Dengan bangkit dari kematian, Yesus telah menyelesaikan tugas perutusannya, yakni melaksanakan kehendak Allah Bapanya, menyelamatkan umat manusia. Mengenai peristiwa kebangkitannya sendiri, kita mendapatkan informasi yang sangat meyakinkan dari kesaksian para rasul dan para murid, seperti ketiga perempuan yang tadi diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Siapa perempuan tadi? Masih ingat? 3 orang? Oh, langsung lihat bukunya, kan? Nah, ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Menurut penginjil Markus, merekalah 3 perempuan yang pagi-pagi buta datang ke makam dan menemukan makam dalam keadaan sudah kosong. Dan selanjutnya mereka bertemu dengan seorang muda, mungkin seorang malaikat, yang memberi kabar, menginformasikan, memberi pewartaan bahwa Yesus telah bangkit dan mendahului mereka di Galilea. Dan mereka semua ditunggu untuk bertemu dengan Yesus di Galilea. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dari sekian banyak kesaksian para rasul dan para murid yang mendapatkan penampakan-penampakan Tuhan selama 40 hari, kita semakin diyakinkan akan 2 hal ini, yakni bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit dari kematian, bahwa Yesus telah bangkit dari maut, mengalahkan kuasa kegelapan. Dan yang kedua, bahwa Yesus rela, berkenan untuk sengsara, menderita, dan wafat di kayu salib hanya demi ketaatannya kepada Allah Bapa yang menghendaki keselamatan umat manusia, dan sekaligus menjadi tanda cinta kasih Kristus kepada kita manusia. Dia melakukan itu semua karena cintanya kepada kita. Itulah yang kita rasakan, itulah yang kita alami, itulah yang kita alami sekarang ini. Kita bersyukur atas karya penyelamatannya, atas karya penebusannya. Iman akan Yesus yang sengsara, wafat dan bangkit, dan kepercayaan akan karya penebusannya inilah yang malam ini kita rayakan bersama-sama melalui serangkaian liturgi, upacara cahaya, liturgi sabda, liturgi pembaptisan yang nanti akan dilakukan dengan pembaharuan janji baptis kita, dan sekaligus liturgi Ekaristi. Ini semua mau mengungkapkan misteri dan iman kita kepada Kristus yang telah sengsara, wafat dan bangkit demi keselamatan kita umat manusia. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sesuai dengan tema kita, cahaya sejati Kristus, sumber semangat berbagi dan berbuah berkat. Kiranya baik kalau kita mencoba untuk memaknai apa yang tadi kita lakukan dalam upacara cahaya. Upacara cahaya dengan menggunakan lilin Paskah ingin mengungkapkan, ingin menyatakan keyakinan kita bahwa Kristus datang ke dunia ini, menderita, wafat di kayu salib untuk menebus umat manusia, untuk menghalau kegelapan dosa, untuk mengalahkan kuasa kejahatan. Coba kita lihat kembali, kita ingat kembali proses yang tadi kita lalui bersama-sama. Ketika kita mulai upacara cahaya, suasana atau kondisi gereja ini semua gelap, gelap gulita.
Bahkan mungkin kita kesulitan untuk memandang satu sama lain karena gelap. Ini semua menggambarkan kondisi dan situasi dunia yang kala itu masih dikuasai oleh kuasa kejahatan, kuasa kegelapan, atau kuasa dosa, kuasa si jahat. Dan ketika lilin Paskah dinyalakan, mulailah ada cahaya yang memancar. Dan saat itu kegelapan sedikit demi sedikit mulai sirna. Ini menggambarkan kedatangan Kristus sungguh-sungguh menghancurkan kegelapan dosa, menghancurkan kuasa kejahatan, dan terjadi sedikit demi sedikit. Dan akhirnya gereja ini yang tadinya gelap gulita, akhirnya menjadi terang benderang setelah kita semua menyalakan lilin kita yang bersumber dari api lilin Paskah. Saya mencoba mengamati bagaimana tadi proses kita berbagi cahaya satu terhadap yang lain. Menarik sekali, menarik sekali. Dan ini semua menggambarkan bagaimana karya penebusan itu berlangsung, berjalan terus-menerus sampai detik sekarang ini. Saudara-saudari yang terkasih, upacara cahaya yang kita lakukan tadi mau menggambarkan secara simbolis bagaimana Yesus datang ke dunia ini sebagai cahaya yang mengalahkan kegelapan, mengalahkan kuasa jahat, mengalahkan kuasa setan. Dan Yesus ingin agar kita semua ikut berpartisipasi, ikut terlibat dalam dinamika ini, yakni meneruskan karya penebusan Tuhan, karya penyelamatan Tuhan di dalam kehidupan kita secara real, secara konkret, setiap harinya. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mewujudkan cita-cita Yesus ini? Bagaimana kita bisa menanggapi panggilan Yesus ini, terlibat di dalam karya penebusannya di zaman sekarang ini di mana kita berada? Ada banyak hal yang kiranya bisa kita tunjukkan. Yang jelas, yang diharapkan dari kita semua adalah agar kita semua menjadi sumber terang, sumber cahaya bagi orang lain, jadi sumber pepadang. Bukan sebaliknya, menjadi sumber kegelapan, sumber pepeteng. Kita semua diharapkan meneruskan karya penyelamat Allah dengan menjadi sumber pepadang, sumber terang, cahaya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu semua hanya akan terjadi antara lain ketika kita bisa menjadi sumber keceriaan, sumber kegembiraan bagi orang lain. Bukan sebaliknya, sumber kegelisahan, sumber kepedihan, dan juga kemurungan bagi orang lain, dan juga bagi komunitas di mana kita berada. Coba kita lihat pengalaman kita selama ini seperti apa. Apakah saya lebih menjadi sumber kepedihan bagi orang lain, sumber kepedihan orang lain, ataukah sumber sukacita bagi sesama kita, bagi kehidupan bersama kita? Ini yang pertama, menjadi sumber keceriaan, sumber sukacita bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa memberikan teladan kehidupan yang konkret, yang baik, yang memungkinkan orang-orang di sekitar kita itu semakin dekat dengan Tuhan dan dengan sesama. Bukan hanya dengan kata-kata, dengan omongan, namun dengan tindak tanduk, dengan perbuatan yang real, yang nyata, dengan contoh. Dalam keluarga kita, di lingkungan kita, di tempat kita bekerja, di pasar, dimanapun ketika kita bertemu dengan orang lain. Apakah kita mampu untuk menjadi panutan bagi orang lain? Inilah perjuangan yang tidak mudah untuk kita semua. Atau sebaliknya, justru kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, yang justru menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga, menghalangi orang untuk bertemu dengan Tuhan, menghalangi orang untuk mencintai satu sama lain. Dan yang ketiga yang bisa kita upayakan secara konkret adalah ketika kita menjadi sumber kedamaian bagi orang lain,
dan kehidupan bersama. Bukan sebaliknya menjadi sumber keonaran dan keributan. Mungkin masing-masing kita telah menemukan selama 40 hari, selama masa Prapaskah, berbagai macam kekurangan yang ada di sana-sini, dan kita mencoba menyesalinya, mencoba memperbaikinya. Ini hanya contoh-contoh yang konkret bagaimana kita tampil sebagai lilin-lilin kecil yang memancarkan cahaya bagi orang lain. Tingkatnya, kita akan menjadi cahaya yang mampu berpijar kalau kita mampu membagikan kasih Kristus, kerahiman Kristus kepada orang lain. Kita akan menjadi pijar-pijar yang mampu memberikan cahaya orang-orang sekitar kita kalau kita bisa mewartakan, membagikan kasih Kristus dan kerahiman Kristus bagi orang lain. Istilahnya dalam bahasa Jawa, andum katresnan lan andum kawelasan. Tahu ya? Andum katresnan lan andum kawelasan. Berbagi cinta dan sekaligus juga berbagi kerahiman dan belas kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya mereka yang sangat membutuhkan kehadiran dan pertolongan kita. Maka saya mengajak Anda semua pada malam hari ini untuk menjadi cahaya-cahaya Kristus yang mampu memancarkan sinar, yang mampu memijarkan sinar untuk orang lain. Berbagi. Ingat kembali apa yang kita buat tadi secara simbolis. Ketika kita mendapatkan api dari Sang Kristus, dari lilin Paskah, kemudian kita bagikan. Saya mendapatkan pertama dari lilin Paskah, cahaya. Saya bagikan kepada para misdinar, para romo, dan kemudian misdinar membagikan pada Anda semua. Dan Anda semua satu sama lain saling membagikan. Menarik sekali. Inilah gambaran yang sangat konkret bagaimana kita berbagi kasih. Andum katresnan lan andum kawelasan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai dari yang terdekat sampai yang terjauh sedapat mungkin. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua bisa menjadi pancaran cahaya Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akhirnya kita bisa menikmati karya penebusan Kristus bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita. Selamat Paskah. Haleluya. Saudara-saudariku yang terkasih, sekarang kita akan menyatakan tekad kita untuk memancarkan cahaya Kristus dengan membaharui janji baptis. Dengannya kita berjanji untuk semakin percaya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dan sekaligus berjanji untuk menolak semua hal yang berasal dari kuasa kegelapan. Sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan untuk anak-anak yang hadir dan mengikuti perayaan Ekaristi ini. Silakan anak-anak mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah Engkau memandang anak-anak-Mu yang datang kepadamu untuk mengharapkan berkah berlimpah pada malam Paskah ini. Semoga mereka semua nantinya menjadi anak-anak-Mu yang pantas untuk menikmati anugerah kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah juga anak-anak dalam kandungan agar bertumbuh berkembang dengan baik, dengan sehat dan sempurna, dan pada saatnya lahir ke dunia ini menikmati indahnya ciptaan-Mu dan memuji Engkau lewat karya-karyanya. Ini limpahkanlah rahmat berkat-Mu bagi mereka semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kristus anak domba Paskah kita sudah dikorbankan, haleluya. Maka marilah kita berpesta dengan roti tak beragi, yakni kesucian dan kebenaran, haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, melalui misteri Paskah, mengalirlah perjamuan kudus untuk mengenangkan karya keselamatan kami. Berikanlah kami kecakapan agar kian sadar akan hakikat hidup untuk dipecah dan dibagi-bagi. Tambahkanlah kerelaan hati
untuk menolong sesama yang membutuhkan bantuan serta putus harapan. Dengan demikian, kami dapat menjadikan diri sebagai berkat bagi lingkungan hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mohon berkat Tuhan, perkenankanlah kami para Romo, ini Romo Nugroho Widyono Yesuit, Serikat Yesus, yang tadi diperkenalkan sebagai ekonom Keuskupan Agung Semarang, ekonom yang baru, melanjutkan tugas Romo Arya Dewanto. Tepuk tangan untuk kehadiran dia. Pada kesempatan ini kami bertiga, Romo Nugroho Widyono atau Romo Nugi, bersama Romo Sugiono, Vikep kita, mengucapkan selamat Paskah bagi Anda semua, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah dan komunitas masing-masing. Kami berharap semoga perayaan Paskah kebangkitan Tuhan ini sungguh-sungguh menyemangati kita semua untuk kemudian menjadi lilin-lilin kecil yang memancarkan cahaya di tengah kehidupan kita bagi orang lain. Dan semoga cahaya Kristus akhirnya mengobarkan semangat kita untuk berbagi berkah satu terhadap yang lain. Sekali lagi, selamat Paskah. Dan juga haleluya. Kami juga berterima kasih kepada Anda semua yang telah terlibat di dalam perayaan Ekaristi ini, umat yang ikut serta dalam Ekaristi, juga yang di rumah, para petugas liturgi, kelompok kur yang menyanyi dengan sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk mereka. Para Bapak Ibu Prodiakon dan Putra Altar, dan juga semua petugas, gugus tugas, tata tertib, dan juga aparat keamanan baik Polri maupun TNI yang senantiasa membantu kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi Anda semua, semoga Tuhan memberkati kita. Dan marilah kita mengakhiri perayaan syukur kita ini dengan mohon berkat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, malam ini peringatan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus telah mencapai puncaknya dalam perayaan meriah Paskah, yakni perayaan kebangkitannya yang mulia. Demikian pula hidup kita di dunia ini akan memuncak dalam kebahagiaan abadi di surga bersama dan bersatu dengan Kristus. Kebangkitan Kristus memberi arti baru bagi hidup kita. Ini marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berkat perayaan meriah Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi saudara terhadap segala dosa. Amin. Semoga dengan kebangkitan putranya yang tunggal, Allah menganugerahi saudara sekalian hidup abadi yang sempurna. Amin. Semoga berkat bimbingan Yesus Kristus yang bangkit dengan jaya, saudara semakin mengimani akan datangnya perayaan Paskah abadi di surga. Amin. Saudara sekalian, seluruh keluarga dan komunitas kita, serta semua orang yang kita doakan, senantiasa dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya.
Selamat Paskah dan bergembiralah dalam damai Tuhan. Amin.